Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyadi Rizisilo, NIM 0532784497, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3, yaitu transaksi dan basis data terdistribusi. Dalam praktikum kali ini akan mencoba beberapa perintah dalam transaksi, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Perintah-perintah tersebut akan dicoba menggunakan basis data MySQL yang ada pada aplikasi SAMPP. Basis data yang akan digunakan adalah basis data yang telah dibuat pada praktikum modul 6, yaitu basis data rumah sakit. Selanjutnya kita buka SAMPP, kita pastikan dulu SAMPP sudah berjalan semua service Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka browser dan kita buka localhost phpMyAdmin. Kemudian kita di sini sudah ada database rumah sakit. Kemudian yang pertama adalah kita akan praktik menggunakan commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Selanjutnya akan mencoba membuat storage procedure dengan sebuah perintah commit dengan menggunakan data pada tabel pasien. Tapi sebelumnya kita akan masukkan menggunakan store procedure tanpa commit yang akan dibandingkan dengan store procedure yang menggunakan commit. Kita akan masukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut pasien, nomor pasien, alat pasien, dan jenis kelamin. Kita masuk dalam rutin, kemudian kita pilih new rutin, kemudian kita masukkan rutin name-nya adalah transaksi 1. Kemudian kita masukkan parameternya, kemudian kita klik go. Setelah itu kita masuk ke SQL, kita ketikkan perintah call transaksi 1. Di sini akan ditampilkan ID pasien 6 yang ditambahkan, yaitu Tito. ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar, namun perlu diingat bahwa transaksi tersebut tanpa commit, sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut bisa dilihat ke dalam tabel pasien. Dikarenakan tanpa commit, maka ID pasien 6 tidak tersimpan dalam database. Supaya data masuk, maka perintah pada transaksi 1 harus ditambah dengan commit. Kemudian kita masuk ke rutin, kita buat rutin yang kedua, transaksi 2. Di sini kita akan menggunakan perintah yang sama, akan tapi menggunakan commit. Kemudian kita ke SQL, kita masukkan perintah call transaksi 2. ID pasien 6 tampil di layar, dan untuk memastikan commit berfungsi dapat dilihat pada tabel pasien. Mari kita lihat tabel pasien. Pada tabel pasien, untuk ID pasien 6 sudah berhasil disimpan dan masuk dalam tabel pasien. Ini membuktikan bahwa data pasien dengan ID pasien 6 telah masuk ke dalam tabel pasien, artinya perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah insert, update, delete yang dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Selanjutnya adalah praktik menggunakan rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Misalnya adalah perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien dengan ID pasien 3 menjadi danar, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback pada transaksi 3. Klik new, transaksi 3. Kemudian kita call transaksi 3. Di sini dengan ID pasien nomor 3, namanya masih tetap tidak berubah menjadi danar. Untuk lebih jelas terkait dengan rollback, akan dicoba contoh lain, misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Septian, namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback, dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septian. Berikut kita akan membuat transaksi yang keempat. Di sini akan dilakukan insert pasien pada ID pasien 3 yang akan dirubah namanya menjadi Septian, namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback. Dan setelah itu, perubahan pada nama pasien menjadi Septian.
Kemudian kita ke SQL, kita call transaksi 4. Di sini tidak terjadi perubahan pada alamat pasien, jenis kelamin dan penyakit, hanya nama pasien saja yang berubah, yaitu Septian. Kemudian kita cek pada tabel pasien, karena sudah dilakukan dengan perintah commit, sehingga nama Septian ini tersimpan dalam tabel pasien. Di sini terjadi 2 kali perubahan data, yaitu insert dan update, namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama dilakukan perintah rollback sehingga tidak terjadi penambahan data karena di rollback. Namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 3 menjadi Septian. Setelah dicek pada tabel pasien, di sini terlihat perubahan nama pasien telah berhasil. Selanjutnya adalah praktik penggunaan checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti rollback, yaitu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Akan dicoba untuk insert 3 buah data ke dalam basis data dengan data sebagai berikut. Kita akan membuat transaksi kelima, add new routine. Kemudian kita go. Selanjutnya kita coba cek, kita panggil transaksi 5, call transaksi 5. Dari hasil transaksi 5 dapat dilihat yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk dalam basis data karena di rollback. Di sini dapat dilihat bahwa setelah melakukan insert yang pertama dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert yang kedua namun di rollback ke save point pertama. Kemudian dilakukan kembali insert yang ketiga, sehingga yang masuk adalah ID pasien 7 dan ID pasien 9, sedangkan ID pasien 8 tidak masuk. Selanjutnya kita coba cek pada tabel pasien, ID pasien 7 dan 9 sudah masuk dan tersimpan. Selanjutnya adalah praktik menggunakan trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah bisnis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Selanjutnya, tambahkan tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita buat tabel baru yaitu tabel obat. Tabel obat sudah dibuat, kemudian kita membuat tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat sudah berhasil dibuat, kemudian kita coba masukkan data pada tabel obat. Data sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel obat. Kemudian kedua tabel tersebut akan direlasikan dengan tabel yang lainnya dengan cara ini sudah terlihat tabel transaksi obat dan tabel obat. Selanjutnya adalah kita akan merelasikan dengan tabel yang lainnya. Tapi sebelumnya kita akan membuat indeks pada field index yang ada di tabel obat dan transaksi obat. Untuk ID pasien kita rubah menjadi indeks. Dan untuk ID obat kita rubah menjadi indeks. Kemudian kita kembali ke designer. Kemudian kita relasikan ID obat sebagai primary. Kemudian pada ID obat pada tabel transaksi obat sebagai foreign key. Kita buat menjadi cascade. Kemudian ID pasien selanjutnya adalah merelasikan tabel pasien dengan tabel transaksi obat, yaitu dengan ID pasien sebagai primary. Dan ID pasien pada transaksi obat sebagai foreign key. Cascade, oke. Dan semua tabel sudah terhubung. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat trigger. Misalnya seorang pasien memberi obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Kita masuk ke menu trigger, kemudian add new trigger,
kemudian kita isi data, tanggal jual, transaksi obat, kemudian after untuk event insert, kemudian kita masukkan insert. Setelah data berhasil dimasukkan, maka kita akan melihat pada tabel obat. Selanjutnya kita akan membuat trigger dengan masuk menu trigger, kemudian kita add new trigger, kemudian kita isi datanya, tanggal jual, tabel transaksi obat, after, dan insert. Kemudian kita masukkan update-nya. Kemudian kita akan melihat tabel obat, di mana di sini kita bisa melihat bahwa tabel obat amoxicillin berjumlah 20. Kemudian kita akan menjalankan insert untuk transaksi obat. Kemudian kita lihat pada tabel transaksi obat, dan kita lihat pada tabel obat. Di sini untuk obat amoxicillin yang tadinya berjumlah stoknya 20 menjadi 15. Maka kondisi tabel obat pada amoxicillin secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang dibeli pasien. Selanjutnya adalah kita akan mencoba praktik untuk replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 yaitu Windows 10 ke komputer 2 Ubuntu. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi pada komputer 1 yaitu Windows 10. Kita buka phpMyAdmin, kemudian kita ke menu replikasi. Di sini pada menu master replikasi kita klik configure. Kemudian kita tentukan database yang akan direplikasi, database replicate, kemudian kita akan menggunakan database rumah sakit. Kemudian di bawah ada data yang akan muncul, yang selanjutnya akan digunakan untuk konfigurasi di my.cnf. Kemudian kita menuju kontrol panel SMPP. Pada MySQL kita masuk ke klik config. Di sini ada file PHP ini. Kita klik. Kemudian pada di baris ini kita tambahkan data yang sudah kita copy sebelumnya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita restart service MySQL. Kemudian kita kembali ke halaman replikasi dan kita klik go. Kemudian kita lihat pada menu replikasi show master status. Nah, di sini ada data yang akan digunakan konfigurasi pada MySQL Slave. Sudah berhasil, maka akan tampil pada show master status yaitu variable dan value-nya. Variable dan value ini akan dipakai pada saat konfigurasi pada komputer 2. Oleh karena itu, catat data master status tersebut. Selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user akun, kemudian klik add user akun. Kita masukkan namanya, kemudian klik user account. Selanjutnya adalah memasukkan username yang akan digunakan untuk mengakses ke database primary-nya. Masukkan Sofiadi. Hostnya adalah merupakan IP pada komputer yang kedua. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita pilih replication client dan replication slave. Selanjutnya kita klik go. Kemudian kita lihat ke replikasi. Kemudian kita lihat ke user account. Di sini terlihat user account yang digunakan untuk mengakses database pada komputer pertama. Selanjutnya adalah konfigurasi pada komputer kedua, yaitu Ubuntu. Di komputer kedua ini sudah dilakukan backup database pada komputer pertama dan sudah diimport ke dalam database komputer kedua. Kemudian kita masuk ke phpMyAdmin, kemudian kita masuk ke replication, kita pilih replication, kita configure, kita masukkan username yang sudah didaftarkan pada komputer yang pertama. Hostnya adalah alamat IP dari komputer yang pertama. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu server ID yang akan digunakan untuk update ke dalam file my.cnf. Kita masuk ke config .inc.php. Kemudian kita tambahkan baris ini dan selanjutnya kita save. Kemudian kita masuk ke my.ini. Kemudian kita aktifkan baris ini, server ID 2. Kemudian kita save.
Kemudian kita tambahkan script di sudo nano kita tambahkan script di config default PHP. Kita set pada baris ini menjadi true. Kemudian kita simpan. Kemudian kita restart LAMPP-nya. Kita restart service Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita kembali ke php-admin. Selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya kita klik Go. Berhasil. Untuk konfigurasi replication sudah berhasil. Selanjutnya kita melihat pada master replikasi. Nah, data ini yang akan digunakan untuk konfigurasi selanjutnya. Kita kembali ke server yang kedua. Kemudian kita masuk ke dalam MySQL. Kita masuk ke folder bin. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke MySQL. Lakukan cek terlebih dahulu slave dengan cara mengetikkan perintah show status slave. Hasilnya adalah error, artinya slave dalam keadaan tidak aktif. Selanjutnya kita akan konfigurasi. Kita akan melakukan perubahan pada master slave dengan cara mengetikkan perintah sebagai berikut. Sudah berhasil untuk change masternya. Kemudian mulai slave dengan cara mengetikkan start slave. Kemudian kita ke php-admin. Kita ke menu replikasi dan lihat status slave. Perhatikan slave IO running dan slave SQL running, artinya basis data pada komputer 2 siap menerima replikasi dari komputer 1, namun jika ada status yang no berarti konfigurasi belum berhasil. Tetapi saat ini konfigurasi udah yes semua, jadi konfigurasi replikasi berhasil. Pada tahap selanjutnya adalah pengujian. Kita akan melakukan insert pada tabel obat. Kita akan lihat pada slave tabel obat. Di sini dapat 3 row, maka kita akan di sini akan tambahkan 5 row lagi. Kita akan mencoba memasukkan 5 data lagi. Berhasil masuk, maka kita akan cek di tabel obat sudah bertambah 5 data. Kemudian kita akan cek di komputer yang kedua. Di komputer slave-nya kita akan cek juga untuk daftar obat. Bertambah juga 5 data. Jadi replikasinya berhasil. Kita akan mencoba lagi proses update. Sebelumnya kita cek juga. Yang kita akan update adalah untuk stok pada nama obat paracetamol akan dirubah harga menjadi 3.000 dan stok akan ditambah 30. Kita lihat dulu di slave. Untuk nama obat paracetamol jumlahnya adalah harganya adalah 4.000 dan stoknya adalah 50. Kita akan rubah menjadi 80 dan harganya menjadi 3.000. Berhasil diupdate, kita lihat di tabel obat. Paracetamol harga menjadi 3.000 dan stoknya menjadi 80. Dan kita lihat juga di slave.
Paracetamol menjadi 3.000 dan stoknya menjadi 80. Replikasinya berhasil. Kita akan coba untuk delete. Di sini kita akan mendelete nama obat ibuprofen. Kita akan lihat dulu. Ibuprofen dengan ID obat nomor 6, ibuprofen, akan kita delete. Kita juga akan melihat di slave, ibuprofen dengan ID nomor 6, kita akan delete. Kita akan lakukan delete. Untuk ID obat nomor 6 berhasil di-delete. Nah, kita akan lihat pada tabel obat. ID nomor 6 sudah tidak ada, berhasil delete. Dan kita akan melihat juga di slave, ID obat nomor 6 juga berhasil di-delete. Jadi replikasinya sudah berhasil. Hasil sama dari komputer 1 dengan komputer 2, hasilnya adalah sama, maka proses replikasi berhasil dan data telah berhasil dilakukan replikasi. Demikian pemaparan saya mengenai tugas praktik 3, yaitu transaksi dan basis data, terdistribusi. Pada praktik ini, saya telah mempelajari dan menerapkan konsep dasar transaksi seperti commit, rollback, save point, dan trigger, serta melakukan replikasi basis data dari sistem Windows ke Ubuntu. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.